Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas UAS Psikologi Komunikasi dengan judul Analisis Kasus Popo pada Teori Komunikasi. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Siva Aulia Agustina, ada Devi Wulandari, Salsabila Putri Azahra, Tria Aulia Salsabila, dan Michael Excellent Karisi. Untuk slide pertama, ada kasus Popo yang akan dibacakan oleh Michael. Nah, jadi untuk kasus yang kami ambil ini adalah seorang TikToker atau seleb TikTok yang bernama Popo Barbie alias EY yang belum lama ini viral membuat heboh warga desa Pendung Mudik, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci di Jambi. Bagaimana tidak, Popo Barbie diduga melakukan masturbasi dengan boneka patung wanita atau manekin dan diunggah ke sosial media hingga menjadi viral. Tim Polres Kerinci pun bergerak cepat langsung menangkapnya atas dugaan tindak pidana pornografi serta informasi dan transaksi elektronik dari video yang viral tersebut. Selanjutnya, slide kedua akan dibacakan oleh Salsabila Zahra. Slide yang kedua adalah kemudian untuk barang bukti yang diamankan yaitu satu smartphone iPhone 13 dan satu patung manekin milik pelaku. Pelaku dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kerinci untuk proses lidik-sidik lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan UU ITE pasal 29, pasal 4 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi atau pasal 458 atau pasal 45 ayat 27 pasal ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di slide ketiga ada teori komunikasi stimulus respon yang akan dibacakan kembali oleh Michael. Nah, jadi untuk analisis pertama ini yang kita ambil menggunakan teori komunikasi, stimulus, dan respon. Dalam kasus ini, stimulusnya adalah video yang menampilkan Popo Barbie melakukan tindakan tasenono pada patung. Stimulus tersebut kemudian memicu berbagai respon dari penerima pesan. Respon yang mungkin muncul antara lain adalah kecaman, kekecewaan, atau bahkan rasa marah terhadap tindakan Popo Barbie. Dan slide keempat ada teori komunikasi persuasif yang akan dibacakan kembali oleh Salsabila. Teori komunikasi persuasif. Dalam konteks komunikasi persuasif, tujuan utamanya adalah untuk mengubah sikap, pemikiran, atau perilaku penerima pesan. Dalam kasus ini, komunikasi persuasif dapat digunakan untuk mengubah pandangan atau penilaian orang-orang terhadap tindakan yang dilakukan oleh Popo Barbie. Mempresentasikan bukti atau testimoni yang membuktikan bahwa video tersebut adalah manipulasi atau palsu, dengan tujuan untuk membantah bahwa tindakan tersebut benar-benar terjadi. Slide kelima akan dilanjutkan oleh Devi Wulandari. Lanjut, di dalam teori komunikasi persuasif, dalam kasus Popo Barbie, mengungkapkan konsekuensi negatif dari penyebaran video tersebut, seperti dampak psikologis atau reputasi buruk yang dapat merugikan baik Popo Barbie maupun patung yang terlibat. Mengajukan argumen moral atau etika untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak pantas dan harus dikutuk oleh masyarakat. Nilai positif seperti penghormatan, kesopanan, dan batasan dalam berkomunikasi dengan tujuan mengubah sikap orang-orang terhadap tindakan yang dilakukan. Dan untuk slide ke-6 ada teori komunikasi politik yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Dalam kasus ini menggambarkan bahwa pesan politik yang disampaikan oleh media yakni membagikan video porno dapat dikenakan sanksi pidana dan dikenakan Undang-Undang ITE dengan pasal berlapis.
Untuk slide ke-7 ada teori komunikasi kelompok yang akan dibacakan oleh Tria Aulia. Kasus ini melibatkan komunikasi yang terjadi dalam kelompok masyarakat, di mana video tersebut menyebar dan menjadi perhatian publik. Komunikasi kelompok ini melibatkan proses penyebaran informasi, diskusi, dan persepsi, bersama yang berkaitan dengan tindakan pokok. Anggota kelompok masyarakat ini akan saling berkomunikasi untuk berbagi pandangan, memberikan penilaian, dan membentuk opini mereka tentang kasus ini. Selanjutnya, slide ke-8 akan dibacakan oleh Devi Wulandari. Dalam teori komunikasi kelompok, norma-norma dalam masyarakat dalam menganalisis komunikasi kelompok, norma-norma dalam masyarakat menjadi penting. Kasus ini melibatkan pelanggaran norma-norma kelompok terkait perilaku seksual dan penggunaan video. Kelompok masyarakat, termasuk polisi dan otoritas, akan merujuk pada norma-norma ini untuk menentukan pelanggaran yang terjadi. Yang terakhir, slide ke-9 akan dibacakan kembali oleh Tria Aulia. Dampak komunikasi kelompok terhadap sanksi sosial. Komunikasi kelompok dapat memengaruhi bagaimana sanksi atau hukuman ditetapkan dalam kasus ini. Pendapat dan penilaian anggota kelompok masyarakat, termasuk pihak berwenang, dapat mempengaruhi keputusan mereka tentang sanksi yang harus diberikan kepada popok. Diskusi dan pemahaman bersama dalam kelompok ini dapat membentuk opini publik dan mempengaruhi keputusan yang diambil. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.